Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang masih bertahan sampai malam ke-24 Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahan, sabar karena tinggal 5 hari lagi. Tidak ada itu pemenang di awal. Nanti kita lihat pemenang sejati adalah yang bertahan dalam perjuangan Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan begitu banyak godaan. Malam hari ini ya kultum saya bicara zakat. Karena ini zakat adalah rukun Islam yang menjadi anak tiri dari 5 rukun Islam. Kenapa anak tiri jarang diceramakan? Diceramakannya pun nanti bulan Ramadan. Itu pun 1 kali akhir Ramadan. Padahal rukun Islam yang lain diceramakan, apalagi sholat. Inilah sehingga banyak orang yang belum paham zakat dan jenisnya, serta belum meningkat kesadaran untuk berzakat. Potensi zakat di Makassar, Pak, 2 triliun per tahun. Mestinya kalau ini berjalan dengan baik, kita akan kesulitan menemukan orang-orang miskin. Kenapa masih banyak orang miskin? Apakah orang kaya tidak berzakat? Berzakat. Tapi cara berzakatnya belum mengentaskan kemiskinan. Yang terjadi hanya mementaskan kemiskinan. Misalnya kayak fenomena Jalan Lure. Bapak Haji Abu Rukah menggelontorkan dana zakatnya 1 miliar lebih. Siapa yang dikasih? Datanglah berbaris, orang dewasa 50.000, anak kecil 20.000 ya yang viral. Apa yang terjadi? Uang 1 miliar zakatnya habis, sudah tersalur, kewajibannya sudah selesai. Apakah orang miskin berkurang? Bagaimana mau berkurang 50.000 1 tahun, 20.000 1 tahun? Dan itu bukan hanya 1. Kebetulan yang disorting itu, tapi kelompok-kelompok yang sama dengan ini banyak di Makassar. Orang menyerahkan zakatnya sendiri-sendiri langsung ke orang miskin. Kewajibannya sudah selesai, zakatnya sudah sampai ke orang miskin, tapi dampaknya ekonomi tidak berubah. Si miskin tetap miskin, malah banyak yang diwariskan kemiskinannya. Ketika antri, kenapa baru pergi kuliah? Siapa ini? Saya anaknya Ibu Anu, meninggal ke mamaku, jadi saya yang ganti. Miskin saja diwariskan, Pak. Ini miris. Seandainya potensi zakat ini dikumpul pada lembaga amil zakat, lalu amil zakat ini mengelola dengan baik, transparan, amanah, dalam bentuk pemberdayaan, disalurkan ke orang-orang miskin dengan 2 cara. Yang miskin tidak bisa lagi apa-apa, konsumtif, dijamin setiap bulan makan.
yang masih bisa bekerja, berusaha, dikasih bantuan dalam bentuk produktif, modal usaha, sehingga mereka bisa berusaha dan tahun depan berkurang orang miskin. Jadi ini, maka kalau ingin zakat ini berdaya, jangan masing-masing langsung ke orang miskin. Ustadz, kita itu tidak tahu nih Ustadz, ada perasaan enak yang tidak bisa digambarkan. Enak Ustadz kalau saya langsung kasih orang miskin. Bukan enak Pak, kita senang disanjung sama orang. Kang enak tong itu kalau ku kasih kena cium tanganku baru bilang terima kasih puang. Bayangkan kalau saya orang Galesong baru dia panggil puang, nanti ada puang di Galesong. Atau saya orang Pinrang dia dipanggil Karain, nanti ada Karain di Pinrang. Dan itulah ego kita, itulah iblis yang bisiki. Enak rasanya kalau disanjung. Padahal kalau orang kaya langsung kasih zakatnya kepada orang miskin, itu bahaya Pak. Pertama, orang kaya semakin superior, orang miskin semakin tersingkirkan. Karena kapan bertemu orang kaya dengan miskin langsung dalam zakat, maka orang miskin tidak punya nilai tawar. Ada orang kaya kasih zakatnya kepada orang miskin, nih zakatku 1 juta, tiap tahun 1 juta. Tiba-tiba lewatlah si kaya yang sering kasih zakat di depan rumahnya orang miskin. Ayam bangkok kesayangannya ditabrak oleh orang kaya ini. Lewat, mati ayamnya, keluar anaknya marah, teriak, "Woi, jangan lari!" Begitu bapaknya keluar, dia lihat plat mobilnya, dia peluk anaknya. Sudah Mina, jangan makin teriak. Tapi ayam Pak ditabrak mati, dia harus tanggung jawab. Sudah Mina, jangan. Kenapa? Itu kalau langsung orang miskin sudah dilanggar haknya, tidak bisa melawan. Apalagi mau melapor di polisi, sampai di sana Nabi, sadar Jakob, siapa yang kasih zakat setiap tahun? 1. Yang kedua, rawan habis pahala kita, Pak. Saya kasih zakatku ke orang miskin, langsung aman, pahalaku menggunung. Saya kasih lagi, pahala lagi banyak. Tiba-tiba si miskin ini bikin ulah. Ada anaknya ABG, anak-anak tidak tahu apa-apa. Lewat depan rumahku balap-balap, jangan terlalu kencang. Dia bilang, "Pak, urus Tommy urusan ta, ini anak muda punya." Saya bilang, anak tidak tahu diri ini, bapakmu itu dari dulu saya yang kasih zakat setiap tahun. Kau hidup itu dari sumbanganku. Habis seluruh pahala yang dia pernah dapat bertahun-tahun. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Jangan kau batalkan pahala pemberianmu dengan mengungkit-ungkit. Hancur pahala sedekah, Pak. Mengungkit dan menyakiti. Dalam penjelasan tafsir yang dikatakan menyakiti, ambil bagian di situ, mau jamu ke sini, dilemparkan. Itu menyakiti. Makanya kalau bagi sesuatu jangan main lempar. Jangan main lempar. Itu menyakiti orang yang diberi. Dan itu membatalkan pahala. Yang benar bagaimana? Lewat amil. Kalau di Masjid Ar-Rahman namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat.
Pak Imam ketua UPZ-nya di store. Tapi ada ustaz tetanggaku selalu ku kasih setiap tahun, gampang. Bawa zakatnya ke sini, zakat mal, ya, bukan zakat fitri, zakat mal. Pak Ustadz, ini zakatku 5 juta. Selalu saya kasih di sana. Nanti zakatnya tetap sampai ke sana, tapi jangan kita yang bawa. Kita boleh tahu saya yang kasih zakat, tapi dia tidak boleh tahu dari saya. Jadi Pak Imam ke sana bawa zakat, ini Pak dari masjid, dipoto. Oh sampai nih. Saya sudah alhamdulillah sudah sampai zakat, tapi si miskin tidak perlu tahu, karena kalau nak tahu dari saya datang sendiri rumah bungku-bungku, terima kasih puang. Jangan. Jadi itu zakat waktu kita bagi Pak, waktu kita keluarkan. Tidak boleh jadi kebanggaan karena bukan kita punya. Itu zakat miliknya orang miskin dititip sama kita. Masa miliknya orang dikembalikan kita bangga? Kecuali infak atau sedekah, itu cening-cening hati. Berapa kalau zakat? 2,5%. Kalau infak, oh bisa 25%, bisa 30%. Tidak ada batasan. Kalau zakat ada batas minimal 2,5%. Kenapa sedikit sekali itu zakat Ustadz? 2,5 ji. Karena zakat kewajiban, sengaja dikasih rendah supaya tidak ada alasan orang bilang mahal ki. Memang 2,5% itu kecil bagi yang tidak banyak hartanya. Tapi begitu harta kita banyak, setannya 2,5% ini besar Pak. Besar. Kalau saya punya uang 100 juta, itu zakatnya cuma 2.500.000. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, zakatnya 25 juta. Mulai ini mikir orang deh 25 juta sedikit mami ditambah bisa beli NMAX. Zakatnya 10 miliar, uangnya 250 juta. Berat gitu Pak. Padahal 250 juta sama ji 25.000 dari 1.000. Sama-sama 2,5%. Makanya berat. Itulah sebabnya Majelis Ulama Indonesia berfatwa bagi pegawai negeri, pegawai swasta yang gajinya selama setahun sudah cukup nisab emas. Ini 79.500.000. Apa itu per bulan tinggal dibagi 79.500.000 dibagi 12, 6.350.000. Yang punya gaji 6,35 wajib keluarkan zakatnya setiap terima gaji. Kalau dibawanya tidak, tapi hanya infak saja. Tapi kalau sudah 6,3 keluar kumpul saja baru saya bayar di akhir tahun. Sama Pak, jumlahnya sama. Jadi yang setiap bulan saya tidak keluarkan, kumpul di akhir tahun sama. Bedanya setannya Pak. Kalau setiap bulan dikeluarkan setannya kecil. Karena kalau 6 juta itu hanya 150.000. Tapi kalau setahun itu 3 juta. 2 juta. Jadi setannya semakin besar. Makanya yang punya penghasilan di atas 6 juta keluarkan zakatnya setiap terima gaji. Terakhir Pak, bagaimana perhitungan zakat harta? Gampang.
Zakat harta adalah yang tersimpan setahun sejak cukup nisab. Tadi nisabnya 79. Jadi kalau saya punya uang 75, belum. Ada lagi uangku 5 juta, store di bank, jumlahnya 80. Cukup nisab, catat tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal Hijriah dihitung. 5 Sya'ban 80 juta. Nanti tanggal 5 Sya'ban tahun depan, lihat saldo 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Tidak terpengaruh naik turunnya dalam perjalanan. Pernah naik 1 miliar, 2 miliar, corona turun. Berapa di ujung tanggal 1 tahun? Tinggal 300 juta. Keluar zakatnya 7.500.000. 5 hari sebelum jatuh tempo 200 juta. Tiba-tiba saya dapat uang 500, jumlahnya 800. Bayar zakatnya 800 juta kali 2,5%. Nah baru 2 hari itu tambahnya. Biar baru 1 hari, karena 1 tahun nisab bukan jumlah. Atau sebaliknya, 2 hari sebelum jatuh tempo saya punya saldo 1 miliar. Baru saya beli mobil, beli rumah, tinggal 100 juta. Berapa zakatnya? 100 juta dikali 2,5%. Padahal baru 2 hari yang lalu berkurang. Begitulah hitungan zakat. Jadi jangan makiri, Ustaz, bagaimana hitunganku fluktuasi naik turun. Tidak ada urusan naik turunnya. Yang penting saldo terakhir di tahun yang 1 tahun haulnya, keluarkan zakatnya. Ustaz, tapi saya punya tabungan memang ada 100 juta, tapi utangku 1 miliar. Bukan utang itu 1 miliar, Pak. Yang dimaksud utang adalah yang jatuh tempo dan harus dibayar. Jadi saya berutang 1 miliar di bank, tapi yang saya harus bayar bulan ini 10 juta. Itu utang, karena kalau kita tidak bayar ditagih. Yang lain tidak ditagih, bagaimana mau utang? Uangnya sudah saya ambil sama saya dan belum kubayar. Bulan depan jatuh tempo, yang jatuh tempo. Maka hitungan zakat perniagaan adalah aset lancar tambah untung kurang utang jangka pendek. Itulah total harta yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terakhir, harta ini seperti air. Seperti air. Berkualitas, bersih. Lalu saya simpan air itu 1 tahun. Tidak ku ganggu-ganggu. Tutup Ji. Kira-kira masih berani minum ini air, Pak, yang sangat bersih kita beli? Tidak. Sudah berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Ada yang mungkin di dalam goyang-goyang ulatnya. Kenapa? Hanya disimpan dan tidak mengalir. Harta begitu. Saya dapat harta ini, Ustaz, hasil keringat sendiri, halal. Tidak ada saya mau terima itu yang sogo-sogo. Ini harta bersih. Memang bersih, tapi kalau kita simpan dan tidak mengalir, sama dengan air yang tersimpan 1 tahun. Maka kalau mau harta tak sehat, kasih mengalir, Pak. Masuk ekonomi berdaya. Jangan zakatnya berserakan, Pak. Kumpul sama satu lembaga namanya amil zakat. Kalau yang pemerintah punya namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, punya cabang ribuan, yaitu seluruh masjid, itu UPZ, itu resmi pemerintah. Ada juga swasta namanya LAZ, Lembaga Amil Zakat Swasta, yang boleh berdiri kalau direkomendasikan oleh Basnas. Jadi tidak boleh itu sembarang orang bentuk yayasan baru terima zakat. Harus SK pemerintah dan direkomendasi oleh Badan Amil Zakat Nasional. Kenapa saya tahu? Karena saya Ketua Basnas Kota Makassar.
Yang kita sekarang ingin ekonomi ini tumbuh. Jangan berserakan uangnya 2 triliun Pak tersebar percuma. Tapi coba ini terkumpul dan menjadi kekuatan maha dahsyat untuk pengembangan ekonomi umat. Semoga mimpi kita bisa terwujud. Zakat memberdayakan ekonomi para mustahik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.